Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gonam Tech. Pada kesempatan kali ini kita bakalan PC kalian, bahas PC kalian spesial ya, karena ini PC-nya build up dari Dell Optiplex 5040 punya temen kita ya, dan namanya Yanda Andika Harahap, orang Medan. Instagramnya Yanda Andika HRP ya. Langsung kita lihat di sini PC-nya itu adalah PC build up atau kantor atau workstation ya. Spesifikasi PC-nya PC build up Dell Optiplex 5040 dengan Intel Gold ya, Intel Pentium Gold G4400. Motherboardnya itu chipsetnya Q170 ya, bawaan dari Dell Optiplex-nya. RAM-nya udah 16GB, DDR3L ya, DDR3L, dual channel, dan juga udah pakai SSD NVMe ya, karena emang ada NVMe-nya di situ, 240GB. Kalian bisa cek spesifikasi lengkapnya di sini, dan juga pakai VGA card GT1030 2GB GDDR5. Monitornya ini udah pakai yang 24 inch 75Hz ya, lumayan. Nah, di sini dia tulis kalau kabel LAN-nya jangan diintervensi karena nggak rapi, ada lakban kuning segala. Soalnya itu panjang kabel 25 sampai dengan 30 meter. Lebih masih kurang gantung dia. Haha. Ya, jadi dia bilang kabel LAN-nya jangan diintervensi ya untuk rekomendasi upgrade-nya. Langsung power supply-nya itu PSU build up dari Dell 180 watt 80 plus bronze. Nanti kita lihat gambarnya gitu kan. Nah, penggunaan sebelum upgrade tuh dia biasa pakai PC-nya untuk Microsoft Office, multimedia, mungkin nonton video atau mungkin YouTubean atau buka website, dan gaming ya. Di sini dia nggak sebutin gaming ya. Dan tujuan setelah upgrade-nya dia bilang upgrade-nya lebih ke gaming ya. Dia bilang biar lebih nyaman, soalnya main di 720p rata kiri. Di beberapa game seperti Far Cry 6 di 17 FPS aja, RDR2 juga cuma 25 FPS, bahkan kelihatannya bakal drop ya. Kita coba lihat game testnya. Nah, untuk sebenarnya RDR2 ini kita lihat gambarnya kurang lebih agak sedikit playable ya, karena emang ini kan bukan game first person, third person. FPS-nya juga kadang masih dapat 26 sampai 30 ya, walaupun dia klaim itu cuma 25, tapi ini harusnya agak playable. Tapi nanti kayaknya kalau bakal intens ini bakal mengganggu sekali, apalagi ini udah 720p juga rata kiri juga. Dan juga next di Spider-Man ini FPS-nya udah terbilang nggak playable ya bagi gue ya. Iya, nggak playable ini karena emang FPS-nya cuma belasan nih kan. Untuk Far Cry 6 bener-bener FPS-nya cuma dia klaimnya 17, dan ini emang udah parah banget, bisa 13 bahkan 10 tuh 12. Ini namanya juga first person ya kan. First person pasti FPS-nya harus butuh yang tinggi, dan ini emang FPS-nya rendah sekali. Dan untuk Days Gone di sini harusnya agak playable ya, sedikit playable, cuma agak kadang-kadang FPS-nya jatuh ke 20 FPS. Ya, tapi harusnya playable untuk Days Gone ya, Days Gone. Dan dia bilang juga sepertinya saya butuh upgrade di prosesor dan VGA. Soalnya di YouTube luar negeri ada yang pakai GTX 1050 Ti low profile, bahkan ada yang pakai RX 6400 low profile ya. Memang di sini untuk kedepannya nanti rekomendasi upgrade gua bakal merekomendasikan VGA card yang low profile, karena emang ya nanti casing itu sempit ya, so-so lah. Jadi kalau emang nanti upgrade-nya harus benar-benar memilih VGA card-nya, nggak bisa sembarang. Nah, budget yang dia miliki itu budgetnya 3 juta dengan opsi jual prosesor dan VGA card. Ya sebenarnya jual prosesor itu agak sulit kan, karena ya siapa sih yang mau beli prosesor G440-nya ya, Pentium-nya. Cuma kalau VGA card kayaknya ada yang beli lah, kalau VGA card ada yang bisa nampung. Kita lihat gambar-gambarnya. Wah, ini PC-nya nih. Ya, ini PC-nya. PC-nya ya, PC Dell Optiplex 5040. Di sini power supply-nya 180 watt pure bronze ya, 80 plus. Nah, ini udah kelihatan apa namanya, sumpek banget ya. Sumpek banget ya, namanya juga PC build up gitu kan. Emang nggak bisa memilih si VGA card yang gede, karena kalau VGA card-nya gede nanti dia keluar nih. Coba kita lihat. Nah, gini dia, lihat gambarnya. Kalau pakai VGA card yang gede itu nanti dia offset. Kelihatan kan ini kan gede, yang akhirnya nanti nggak bisa ditutup, pakai casingnya nggak bisa ditutup. Jadi kita harus cari opsi VGA card yang low profile. Tapi di sini juga ini bisa membuktikan kalau emang PC power supply-nya ini sanggup untuk mengangkat VGA card yang tanpa pin power ya, asalkan ya tanpa pin power kan jelas, karena emang si power supply-nya walaupun cuma 180 watt tapi dia
itu masih bisa ngangkat Vega card yang tanpa pin power seperti ini GTX 1650 yang saat gua hubungin dia udah nyoba pakai Vega card ini. Ya, jadi emang ini udah penuh banget, sumpek. Jadi kita harus pilih-pilih Vega card, dan juga ini kayaknya sempit nih, apa namanya? Di bawahnya ini sempit. Coba di zoom di sini. Sempit nggak? Kalau kita lihat ini, oh walaupun sempit masih bisa ya, masih bisa karena ini Vega card juga agak ini kan heatsinknya agak lumayan lebih tebal daripada yang low profile, tapi masih bisa masuk. Harusnya yang seperti ini masih bisa masuk asal low profile ya. Nah ini speknya kita udah bahas sebelumnya, dan sayangnya emang Pentium G4400 itu 2 core 2 thread ya, jadi emang kurang lebih sangat mengganggu, menghambat. Ini dari jauh ini ada kucingnya ya kan. Hati-hati kucing ini kalau PC-nya taruh di atas kan. Ini nanti dia naik ke atas, habis itu nyenggol PC-nya, jatuh ya kan. Kalau jatuh sedih kita. Aduh, ya hati-hati lah kalau punya kucing gitu kan. Kita punya PC, apalagi ini kan ditaruh di sini juga nih, taruh di atas monitor. Kucing kan kadang random ya gerakannya ya. Nanti dia naik-naik, nyenggol-nyenggol kan. Sorry to say gitu kan, sayang banget. Yang penting diusir aja kucingnya. Gue seneng kucing, cuma kalau udah yang seperti ini kayaknya senangnya tuh hilang gitu, udah nggak imut lagi kucing itu, jadi nyebelin gitu. Nah ya tadi dia bilang kalau emang kabel LAN-nya udah mentok gitu kan di segini. Ya gimana lagi ya, kabel LAN emang ya gue nggak ada ya, kabelnya emang kependekan kayaknya. Nanti kalau emang kurang panjang beli lagi sih ya, harusnya emang nggak begitu mahal. Ya ini dilihat ada periperalnya segala macam, bisa cek aja sendiri, nothing spesial ya. Oke. Nah, dengan budget 3 juta ya, dengan budget 3 juta ya, dan juga targetnya bisa mendapatkan FPS yang lebih tinggi, jelas ya. Tapi sebelum kita masuk ke rekomendasi upgrade, gua bakal sedikit berbicara tentang PC build up dari Dell-nya dulu ya, Dell Optiplex 5040 yang diperuntukkan ya pembuatannya untuk Intel generasi ke-6, dan ada dua bentuk ya, ini gambarnya. Ada mini tower dan juga ada yang small form factor ya. Small form factor itu yang punya teman kita ini. Sedangkan kalau yang mini tower itu sedikit lebih lega ya, karena lebih gede juga bentuknya. Dan sebenarnya perbedaan dari speknya nggak begitu jauh ya kan. Cuma perbedaannya yang ada benar-benar kelihatan pada power supply-nya, di mana yang mini tower itu power supply-nya 240 watt, sedangkan yang SFF ya, small form factor yang punya teman kita ini 180 watt. Tetapi keduanya sama-sama tidak dibekali 6 PCIe, jadi ya sebenarnya ya nggak begitu berbeda ya. Dan sama-sama masih menggunakan RAM DDR3L ya. Dan untuk motherboardnya di sini motherboard dengan chipset Q170 khusus untuk Intel generasi 6. Nah, kita bahas jalur upgrade-nya ya. Di sini gua udah baca gitu kan manual daripada si Dell Optiplex 5040, dan juga gua udah baca di forum-forum. Emang ya, pertama untuk prosesor kayaknya mengingat G4400 ini 2 core 2 thread ya akan menjadi penghambat sekali untuk performanya. Kalau ingin mendapatkan performa yang lebih tinggi ya, dan PC Dell ini hanya menyupport Intel generasi 6 ya. Walaupun harusnya kalau PC-PC lain gitu kan, motherboard lain LGA 1151 harusnya juga bisa support Intel generasi 7. Tetapi emang pas baca-baca dan juga lihat-lihat forum, sayangnya enggak ya. Karena emang biasanya kalau PC begini ya, PC-PC begini itu kurang banyak perkembangan BIOS-nya. Jadi nggak bisa disamain kayak motherboard LGA 1151 pada umumnya gitu kan. Atau bagi kalian yang emang udah nyoba ya pakai Intel generasi 7 dan bisa ya, kalian bisa tulis ya pengalaman kalian di kolom komentar, karena ini akan sangat membantu sekali. Nah, selanjutnya tinggal disesuaikan aja budgetnya gitu kan. Mau ambil i7 6700 atau enggak yang budgetnya i3 6100 ya. Kalau saran gue sih i3 aja kan udah cukup. Ya, harganya sekitar 450 ribuan lah nih gambarnya. Dan i7-nya ada di 1,2 jutaan. Dan tambahan ya, walaupun PSU-nya cuma 180 watt di PC ini gitu kan, tetapi kalian jangan khawatir ambil i7 ya. Kalau mau beli i7 jangan khawatir, karena emang PSU-nya tetap sanggup angkat prosesor i7 ini. Walaupun sebenarnya gue pernah bikin video ini pembahasan tentang i3 6100 ya. Tetapi kasus ini pengecualian ya, karena emang dulu juga harganya mahal, tapi sekarang cuma tinggal 450 ribuan aja. Pasti emang udah pendapat gua juga harusnya udah berbeda yang dulu sama sekarang. Nah, kalau kita ambil i3, jadi budgetnya itu kan 3 juta dikurangi i3-nya 450 ribu, jadi sisanya 2,5 juta.
Nah, sekarang kita lihat sisi RAM-nya ya. Kalau kita bahas sebelumnya di spesifikasinya di sini dia udah RAM-nya tuh dijadikan 16 GB pasti dual channel ya, 8 tambah 8. Dan ini emang maksimal daripada si Dell Optiplex 5040 ya, 16 GB dengan konfigurasi 8 tambah 8. Nah, pasti ada yang bertanya gitu kan, Bang, kok Intel generasi 6 pakai RAM DDR3? Nah, ini dia. Jadi emang untuk transisi seperti ini, prosesor transisi ya. Kalau sekarang ini lagi zamannya Intel generasi 12 ya 12. Dia biasanya support 2 jenis RAM, di mana dia support DDR3 dan DDR4 ya. Di sini untuk generasi ini dia support DDR3L, bukan DDR3 Plus, DDR3L dan DDR4. Makanya di motherboard ini dia pakai DDR3L. Dan karena emang LGA 1151 dari Gen 6 dan Gen 7 keduanya support DDR4 dan DDR3L. PC-nya juga kalau kita lihat di sini sudah ada M.2-nya, M.2 SATA. Sayangnya ini SATA ya, salah. Bukan NVMe, SATA. Ini juga berarti yang nulis salah ini. Bukan NVMe tapi SATA. Jadi speed SATA ya, paling speednya 500 ya, 500 sama aja lah kayak SSD SATA seperti biasa. Jadi bukan NVMe. Dari segi storage harusnya sudah cukup gitu kan, nggak ada yang bisa di-upgrade lagi karena emang udah sempit juga, udah nggak ada ruang ya untuk di-upgrade. Lalu selanjutnya yang agak tricky itu di VGA card ya. Sekarang di VGA card. Karena mau nggak mau biar muat dan casingnya juga bisa ditutup gitu kan. Kalau nggak ditutup kan nggak keren gitu kan, nggak apik gitu. Harus pakai VGA card yang low profile ya. Low profile dan juga tanpa pin power. Karena tanpa pin power kenapa? Karena emang PC-nya power supply-nya cuma 180 watt ya. Sebenarnya GT 1030 itu kalau gua pribadi harusnya kurang lebih cukup lah ya, cukup. Cuma di sini kan dia emang mengeluhkan masalah emang kurang powerful ya. Emang benar-benar kurang powerful. Emang benar-benar kurang powerful untuk game-game AAA walaupun itu udah di set di 720p. Ya caranya sebenarnya paling enak jual VGA card yang lama yaitu GT 1030-nya dan katakanlah laku 1 juta ya. 1 juta tuh udah untuk saat ini udah lumayan tinggi harganya, tapi ya katakanlah 1 juta gitu kan. Jadi duitnya ada tadi sisa 2,5 juta ditambah 1 juta, jadi 3,5 juta ya. Di harga 3,5 itu dapat opsi VGA card sebagai berikut. Ada beberapa opsi VGA card low profile yang udah gua cari gitu kan. Di sini ada RX 6400, ada dari Pulse, dari XFX dan dari Gigabyte ya. Harganya lumayan terpaut, agak unik gitu kan, dari 2,1 juta sampai dengan 2,8 juta. Dan juga ada dari GTX 1650 GDDR5 ya. Kenapa GDDR5? Karena biasanya yang GDDR6 itu butuh pin power walaupun TDP-nya sama-sama 75 watt. Linknya ada di deskripsi ya. Gua minta tolong pakai link deskripsi kalau mau beli ya, biar sama-sama membantu gitu kan, win-win solution. Nah, sebenarnya dari antara RX 6400 dan juga GTX 1650 ini masing-masing punya kelemahan dan kelebihan di antara keduanya ya. RX 6400 ya overall lebih unggul sih menurut gua ya, walaupun unggulnya tipis, tapi dia itu nggak dibekali encoder ya. Sedangkan GTX ada encodernya. Jadi emang ini jadi deal breaker buat kalian yang emang butuh encoder. Terus kalau gue sendiri prefer yang mana gitu kan? Kalau gue prefer ke RX 6400 ya, walaupun performanya itu kepangkas sama PCIe-nya yang masih Gen 3, tetapi bisa lebih murah ya dan bertenaga ya kan, karena di situ ada dari Pulse itu 2,1 juta. Dan kelihatannya dari penggunaan teman kita ini dia nggak terlalu membutuhkan encoder ya untuk pemakaiannya. Dan di dana segini juga sebenarnya kalian harus tinggalkan GTX 1050 Ti ya. Kenapa? Karena yang low profile udah sulit dan juga harganya mepet ya, bahkan satu harga dengan GTX 1650. Dan agak jarang juga peredarannya si GTX 1050 Ti yang low profile. Jadi pastinya masih ada sisa uang ya kan. Kalau kalian ambil RX 6400 masih sisa banyak gitu kan. Ya walaupun ngambil yang GTX 1650 juga sisa banyak juga. Itu uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain kan, seperti beli kebutuhan pokok, habis itu sembako gitu kan. Pertanyaannya nih, kenapa sisanya nggak dijadiin upgrade ke i5 atau i7 aja gitu kan? Ya sebenarnya itu terserah gitu kan, si teman kita ini apakah butuh sampai dengan i5 atau i7 gitu. Karena sebenarnya untuk mendapatkan FPS yang lebih playable itu sebenarnya dengan upgrade ke i3 itu udah bisa mendapatkan FPS yang menurut gue udah sangat
playable ya nanti kalau ditambah VGA card yang ganti. Ya karena menurut gua di sini juga i3 itu udah sangat cukup sekali. Udah sangat cukup ya, bukan pakai sekali. Ya, emang total power yang dihasilkan dari PC saat full load ya, katakanlah di sini dia ngambil i3 6100 dengan RX 6400 atau dengan GTX 1050 itu nggak akan lebih dari 130 watt ya, nggak akan lebih dari 130 watt saat full load. Jadi harusnya power supply yang 180 watt ini aman untuk dipakai. Dan ya ini dia bentuk terbaik dari PC build up Dell Optiplex 5040 terkhusus yang small form factor ya, dan bisa juga diadopsi untuk kalian yang pengguna Dell Optiplex juga yang mini tower gitu kan, lebih besar. Kalian bisa tinggal bedakan aja, kalian bisa bebas cari VGA card tanpa pin power yang tidak low profile, sedangkan kalau yang SFF wajib profile. Nah jadi kurang lebih spek idealnya seperti ini. Spek ideal dari Dell Optiplex 5040 ya. Dengan di situ bisa ambil i3 6100 atau mungkin kalian mau ngambil i5-nya atau i7-nya. Di situ RAM-nya maksimalnya itu 16 GB DDR3L, dan juga VGA card itu bisa dua opsi yang low profile dari 6400 atau dengan yang GTX 1050 GDDR5. Ya, itu dia penyelesaian dari dari PC teman kita yaitu Yanda Andika Harahap ya. Mungkin ini juga bisa membantu teman-teman yang lain yang punya PC Dell Optiplex, di mana bisa banget itu memaksimalkan PC-nya ya. Udah habis, terima kasih. Ya itu dia. Kalau kalian suka videonya boleh kalian share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu kalau Dell Optiplex ini masih bisa banget dimaksimalkan gitu kan. Ya walaupun dengan beberapa catatan. Terima kasih sudah menonton Gunam Tech sampai habis. Terima kasih juga buat Andika yang udah rela ngirim file video setengah giga gitu kan. Salut. And always, see you next time. Wassalam.